semuanya, kembali lagi dengan saya Lailatul Latifah di podcast Sadis, Sarana Digitalisasi Sekolah. Kita sudah dengan narasumber yang pertama. Ya, nama saya Pak Mugi dari SDN Bukit Indah 1. Terima kasih. Selamat sore Bapak. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau dulu kita belajar itu alat utamanya adalah papan tulis dan kapur. Ya. Jadi guru hanya menjelaskan di papan tulis, menulis, kemudian siswa mencatat di buku tulis. Nah, jadi pelajaran itu terlihat statis. Belum ada video atau presentasi interaktif untuk menjelaskan materi. Pertanyaannya, apakah Bapak pernah merasakan suasana belajar seperti ini? Kemudian bagaimana perasaan Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Pak Mugi dari SDN Bukit Indah 1. Dulu ketika saya diangkat sebagai CPNS tahun 2006, kami memang belajar pada waktu itu menggunakan alat-alat tulis seperti papan tulis dan kapur tulis. Memang pada waktu itu kami merasakan dalam kegiatan sehari-hari itu kami merasa senang karena dalam kegiatan tersebut ada soal biaya itu sangat irit ya, katakanlah sangat irit atau tidak terlalu banyak karena satu batang kapur bisa digunakan untuk satu pelajaran. 5 tahun kemudian sekolahan kami mendapat bantuan untuk menulis menggunakan spedol. Spedol itu kami gunakan dalam waktu 3 hari sudah habis. Nah, jadi memang itu bantuan dari pihak pemerintah untuk kelancaran di sekolah kami. Contohnya kalau menggunakan kapur pada zaman itu, kami kasihan kepada anak-anak karena debu kapur itu sangat membahayakan bagi pernapasan anak didik. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang kedua. Bisa diperkenalkan Ibu? Nama saya Siti Nurasia dari SDN Sumberjaya 1. Seperti yang kita ketahui, sebelum adanya teknologi yang berkembang, proses belajar mengajar kita itu sangat terbatas. Guru hanya mengajar di dalam kelas. Dan sumber utama belajarnya hanyalah buku. Jika ada siswa yang tidak paham, mereka harus mencari informasi di perpustakaan, yang mana belum tentu perpustakaan itu lengkap. Jadi ada koleksi yang terbatas. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apa tantangan terbesar bagi siswa ketika sumber informasi hanya terbatas pada buku dan perpustakaan, Ibu? Silahkan. Yang pertama, akses terbatas. Tidak semua siswa dapat menjangkau perpustakaan dengan mudah. Yang kedua, materi usang. Yang ketiga, sulit mencari informasi. Mencari informasi di buku bisa memakan waktu dan membuat bingung. 4, pemahaman yang sulit. 5, kurangnya variasi. Kayak sumber dari buku saja membatasi sudut pandang yang didapat. 6, kurangnya interaksi. Buku tidak memungkinkan diskusi atau tanya jawab yang bisa membantu pemahaman siswa. Narasumber berikutnya, silakan diperkenalkan Ibu. Perkenalkan, nama saya Adelia dari SDS Mitra Makmur. Setelah adanya teknologi yang berkembang pesat ini, semuanya berubah. Materi itu bisa diakses kapan saja melalui internet. Guru bisa menggunakan laptop, proyektor, atau bahkan aplikasi-aplikasi lainnya untuk mendukung proses belajar mengajar di kelas. Menurut saya, pembelajaran online itu masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya, pembelajaran itu menjadi lebih fleksibel, jadwalnya menjadi lebih fleksibel. Kemudian sumber belajar jadi beragam karena kita bisa memperolehnya dari berbagai platform. Kemudian juga mendorong kemandirian siswa itu sendiri. Kekurangannya, interaksi sosial menjadi berkurang. Kemudian kedisiplinan menurun dan masalah akses teknologi. Efektivitasnya tergantung pada kebutuhan siswa, gaya belajar, dan sumber daya yang tersedia. Nah, berhubung sekolah saya, SDS Mitra Makmur, berada di tengah hutan ya Bu ya? Ya, betul. Berada di tengah kebun sawit, jadi efektivitas ini kalau dari saya sendiri belum terlalu efektif. Karena kami masih memiliki keterbatasan dalam sumber daya jaringan. Saya harap pemerintah bisa memeratakan akses jaringan bahkan sampai ke wilayah kami agar siswa-siswa kami juga merasakan pembelajaran online seperti yang dirasakan oleh siswa lain yang memiliki kebutuhan jaringan yang memadai.
Nah, seperti itu. Narasumber selanjutnya ini adalah Bapak. Silahkan diperkenalkan Bapak. Halo, nama saya Bapak Taufikur Rahman dari UTTD SDN Kandangan Lama. Sekarang ini teknologi sudah sangat membantu dalam adanya proses belajar mengajar. Siswa bisa menggunakan video ataupun artikel-artikel lainnya di internet. Pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk memanfaatkan teknologi bagi siswa yang kesulitan dalam belajar. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin dengan adanya teknologi, siswa bisa terbantu dalam bertanya jawab, seperti bisa menggunakan game pendidikan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, bisa menggabungkan pembelajaran dengan hiburan. Manfaat teknologi untuk membantu siswa yang kesulitan membaca dan berhitung, berikan akses latihan mandiri online yang memungkinkan siswa berlatih sesuai dengan kecepatan mereka. Ini bisa mencakup seperti kuis atau game lainnya. Tentu guru pun harus dilatih untuk memanfaatkan teknologi secara efektif dan dalam pembelajaran, sehingga mereka dapat mendukung siswa dengan cara yang baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sekian podcast hari ini bersama narasumber-narasumber hebat. Semoga bermanfaat. Salam Sadis, sarana digitalisasi sekolah. Kami dari kelompok 9, salam Sadis, sarana digitalisasi positif.